pertanyaan dulu sebelum saya jelaskan bagaimana caranya untuk melepaskan partikel api? Ada pertanyaan? Pastinya udah paham. Sudah paham ya alurnya? Selama ini masih banyak ini belum? Enggak? Oh, banyak sekali. Ya ngomong aja banyak, memang nggak kelihatan. Ya. Rasa efeknya itu kok ngaruh terus kan? Iya. Kadang-kadang ada orang bilang, lu saya lo enggak pernah menyakiti tetangga, enggak pernah menyakiti teman. Tapi kenapa? Kok masih hidup kok penuh dengan kesusahan? Karena Anda sering menyakiti diri sendiri dengan apa? Mengeluh. Benar. Padahal di ayat sudah ada, siapa mau bersyukur pasti tak tambah. Kita tinggal bersyukur. Apakah syukur cuman kata-kata? Tidak. Syukur itu adalah rasa. Kita menerima ketentuan. Kita dikasih kebahagiaan, kita terima. Kita dikasih masalah, kita terima. Bukan mengeluh. Ketika Anda mengeluh, disitulah. Ketika Anda mengeluh, akan diberikan azab yang pedih. Berarti sudah paham kan bagaimana selama ini kenapa yang namanya uang itu nggak betah di dalam diri Anda atau di tabungan? Karena banyak partikel api. Masih ada hormon kortisol dan norepinefrin yang berada di otak. Masih ada penyakit hati di dalam hati kita. Oke, sekarang bagaimana cara menghilangkan ini semua ini? Bagaimana caranya untuk menjadi manusia yang berkarakter baik atau selalu berkebaikan dan plus kaya? Bagaimana caranya? Oke, monggo. Tapi ini sudah hukum alam loh ya. Orang baik itu mesti kaya dan orang yang suka menyakiti orang lain itu mesti miskin. Kenapa? Besi masuk api, habis enggak? Leleh kan? Semakin dipanasi, semakin habis karena menguap partikelnya. Apapun yang masuk api pasti habis. Makanya pilih aja. Kalau kepingin uangnya habis, ya wis. Benci, marah, iri, dengki, pegel, mangkel dan lain-lain, lanjutkan. Tapi kalau kepingin didatangi uang, ya udah, ayo kita jadi orang baik. Udah gitu aja sebenarnya. Bagaimana menjadi orang baik awalnya? Oke, kalau di teori RK itu seperti ini. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, yuk. Pertama, kalau di RK itu adalah 1. Penurunan gelombang otak. Nah, penurunan gelombang otak ini penting karena orang yang dominan api atau penyakit hati yang tadi itu gelombang otaknya adalah beta. Gelombang otak beta itu gelombang otak bagaimana? Banyak masalah, banyak beban, ruwet dan lain-lain, itu beta. Gelombang otak beta itu seperti ini. Kok gak bisa gambar kemudian? Otak ini ya, ini otak ya. Gelombangnya rawat seperti ini. Pernah kusut. Ya. Ini adalah gelombang otak beta. Nah, gelombang otak beta dia tidak bisa berpikir positif. Tidak bisa. Karena apa? Selalu menggerutu, selalu mengeluh, selalu iri, dengki dan lain-lain. Ini. Jadi orang otak beta itu otak takut, was-was, nggak tenang dan lain-lain. Itu kalau di sini, jangan tak kasih tahu. Nah, gelombang otak beta itu adalah otak. Kelihatan? Jadi seperti ini. Ruwet. Iya. Makanya, lah, ketik gelombang itu hanya bisa disembuhkan dengan apa? Frekuensi. Nah, makanya nanti Anda di sini akan didengarkan frekuensi untuk menterapi gelombangnya. Supaya apa? Beta turun ke alfa. Gelombang alfa. Gelombang alfa inilah gelombang di saat Anda tenang, damai, bahagia. Ini. Padahal jelas loh kalau kita membaca Al-Quran itu
Di surat Al-Muzammil itu jelas diterangkan bahwa auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah pelan. Yang kedua adalah pakai lagu. Ya, sedangkan lagu untuk madhab dalam pembacaan ilmu Al-Qur'an itu ada 7 qiraah sab'ah. Yang mutawatir ada 10 qiraah asaroh. Yang dipakai di Indonesia itu adalah madhab Imam Hafiz. Di situ ada lagu Bayati, ada Ros, Hijaz, Hijarkah, Nahawan, terus Shika, dan ada 7. Itu seperti itu. Harusnya, makanya kalau orang membaca Al-Qur'annya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini akan membentuk frekuensi yang akan mengobati dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita disuruh apa? Supaya apa? Gelombang otak kita alpa. Nggak boleh kita cepet-cepet. Itu nggak boleh. Tadi kata tartil yang kedua adalah apa-apa pelan. Tapi kenyataannya bagaimana? Wah, gitu. Seperti orang nyanyi. Misalkan saya nyanyi lagu Ayu Ting Ting nih. Kemana? Kan juga gitu. Kan? Akhirnya apa? Partikelnya pun, gelombangnya pun, frekuensinya pun juga berbeda. Makanya yang harus kita lakukan itu adalah kenapa Anda di sini nanti untuk menurunkan gelombang beta ke alfa itu pakai musik. Karena apa? Karena musik itu adalah frekuensi. Jadi panjenengan nanti ketika mendengarkan musik nikmati aja supaya apa? Gelombangnya turun alfa. Ketika Anda dalam keadaan tenang seperti inilah doa panjenengan bisa. Iya. Mosok madhep nang Gusti Allah cek gowo masalah. Mosok madhep nang Gusti Allah cek gowo beban, gowo utang dan cek ego, cek marahan. Ya Gusti Allah sapa kowe? Kan gitu. Lek kamu menghadap ke saya, ya bersih dulu. Dari apa? Penyakit hati. Ngaji ya sing apik. Kan seperti itu. Enggak neng seperti itu, tidak. Ayolah kembali kepada perintah, ya kan. Adanya ilmu qiraah sab'ah itu adalah tujuannya supaya dalam ngaji itu pakai lagu yang sudah dipraktekkan oleh para imam-imam madhab Al-Qur'an. Yang di Indonesia itu adalah menggunakan madhab Imam Hafiz itu loh. Itu seperti itu. Oke, setelah dari gelombangnya beta diturun ke alfa, nanti pelepasan emosional, Pak. Ya. Kalau sudah alfa nanti yaitu pelepasan emotional block. Yang kedua adalah memory block. Nah, dua ini akan menghasilkan yang namanya mental block. Nah, ya ini api. Inilah penyakit hati. Inilah hormon tadi. Itu seperti itu. Oke, dari sini paham? Oke, terima kasih. Ini adalah penjelasan supaya Anda paham bahwa ternyata yang kita alami ketika kita lagi marah, sedih, malas, iri, dengki itu tidak hanya sebuah sikap atau sifat saja, ternyata itu berdampak kepada sistem tubuh yang namanya hormon, yaitu hormon kortisol dan norepinefrin, teman-teman. Jadi sekarang kalau kepingin hidupnya dikejar uang, mudah, nggak perlu RK. Jangan RK kayak bapak-bapak ini, nggak usah mencari saya, cukup jadi orang baik, sholatnya benar, baca Al-Qur'annya, pakai lagu, baca macopat, mingkor ngangkoro akarono kanan mati siwi sinawang resmi nang kita. Kan enak itu. Itu seperti itu. Jadi baca macopat, baca kitab, ini pakai lagu, itu frekuensinya akan membenahi diri kita sendiri. Jadi nggak perlu RK. Gimana? Jenengan pulang? Nggak apa-apa, kita kembalikan uangnya.
Kan sudah tahu ternyata jadi orang baik itu dikejar uang, jadi orang yang banyak penyakit hati itu jadi banyak masalah kan. Mudah kan, nggak harus RK kok Pak. Kan gitu. Oke teman-teman. Solusi terbaik kan ya harus dijalani Pak. Gitu ke? Oke, ya udah. Kita praktek sekarang yuk. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.